Apa namanya, worth it gitu lah. Worth it ya? Ya, fasilitas asrama itu worth it sih menurut aku. Dengan apa namanya, budget segitu tapi udah dapet 1 semester itu di mana lagi ya? Nggak ada sih menurut aku. Iya, bener. Baik, kembali lagi di podcast Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy. Jadi pada kesempatan kali ini saya host magang kembali lagi tampil dengan bawa narasumber dari, monggo silakan Mbak. Oke, mungkin dari aku dulu. Perkenalan, nama aku Wanda Olivia Pane, biasa dipanggil Olip, dari Asrama 3 Kebidanan. Halo. Oh baik, kalau saya Irfan Rizky Pradi dari STR Terapi Gigi dari Asrama 2. Halo semuanya. Jadi kita hari ini akan ngebahas perihal asrama aja. Yeah. Oke, dari Mbak Olivia dulu nih. Mbak Olivia ini dari manggilnya Mbak Wanda, Olive atau apa? Iya, Olip aja nggak apa-apa. Olive aja. Kalau Iya, Olip. Mas Irfan? Sebenarnya saya banyak sebutan nama sih Mas. Oh, banyak sebutan nama. Bisa Irfan, bisa Rizky, atau kadang-kadang juga teman-teman saya sih manggilnya Obama. Oh, Obama. Ya, Obama. Jadi yang mau dipanggil tuh nih, Obama aja gimana? Boleh dah. Oke, berarti Mas Obama dari asal tempat nih. ya, asal asrama, Mas. Oh, Asrama 2. Asrama 2. Ya. Oke. Jadi dari asrama 3 sama asrama 2 ya? Yeah. Benar. Untuk Mbak Olive sih, Mbak Olive tuh asalnya dari mana sih Mbak? Kalau aku sendiri tuh asalnya dari Sumatera Utara, di Medan, tepatnya tuh ada di Rantau Prapat gitu namanya. Jauh juga ya Mbak? Iya, jauh. Berarti kalau perjalanan sini ke Jogja? Kalau perjalanan ke sini itu kan naik pesawat 2 jam sih. Seringnya naik pesawat berarti ya? Iya, naik pesawat. Kalau Mas Irfan sendiri asal tempat dari mana Mas? Kalau untuk saya, dulu waktu kecil malah saya hidup di Jogja Mas. Oh? Di daerah Bantul saya. Seriusan Mas? Serius, saya dulu lahir di Bantul sampai kelas 1 SD tuh saya hidup di sini. Oh gitu? Tuh, terus tapi setelah lulus TK, masuk SD kelas 1, lanjut pindah ke Kebumen. Oh gitu. Tuh. Jadi berarti SMA-nya bisa dibilang di Kebumen ya? SMA di Kebumen, SMP di Kebumen. Cuma pas PAUD sama TK lah saya di Jogja, di Bantul itu. Oh seperti itu. Iya. Ya. Jadi semuanya, kenapa sih kalau gimana ya namanya? Kalian tuh milih asrama gitu loh. Maksudnya emang karena wajib kah atau karena emang pengen aja asrama gitu kan? Mungkin dari Mbak Olive sendiri gimana? Mungkin aku ingin jawab ya, kenapa mau asrama gitu ya? Karena mungkin dari awal itu aku asrama kan, jadi dulu aku itu emang pesantren. Jadi basicnya mungkin udah asrama, terus ketemu lagi di Poltekkes itu asrama. Jadi menurut aku itu suatu yang aku nggak perlu cari lagi nih di kampus mana gitu yang nyediain asrama untuk mahasiswa baru. Jadi emang tertarik dan ternyata juga diwajibkan gitu. Jadi asrama karena diwajibkan juga sih. Oh, berarti emang Mbak tuh dari SMP SMA ya Mbak ya? Iya, dari MTS sih, MTS MA gitu MTS kan. MA ke Islam Islam gitulah. Islam ya. Iya. Ya. Berarti kayak pondok-pondok gitu lah. Nah, betul, benar-benar. Berarti deket dong Mbak? Asrama 3 sama Krapyak gitu kan? Iya benar, ya kan? Deket kan? Deket banget sama Krapyak. Jadi nggak jauh-jauh dari pesantren gitu lah. Memang hidup seperti itu. Iya. Kalau untuk Mas Obama? Pas dulu tuh Mas, pas waktu pendaftaran memang ada surat SK-nya. Iyalah surat itu bilangnya diwajibkan di asrama. Ya, udah saya mengisi formulir, akhirnya keterimalah saya di asrama. Tapi justru kalau saya mikirnya tuh daripada ngekos, saya tuh mikirnya lebih efektif, atau dari segi uang, dari segi belajar, sama dari segi perjalanan jarak ke kampus tuh asrama tuh paling oke lah. Dari segi uang, bayangin kalau ngekos. Sekarang kan saya udah ngekos. Iya Mas. Nah sekarang saya udah ngekos, bisa sampai seberapa ya, 1 bulan tuh bisa sampai nyentuh 2 jutaan lah. Wah, gede juga Mas. Gede juga, makanya kalau di asrama justru kan pembayaran langsung 1 semester. Jadi masalah makan, fasilitas apapun udah ada di asrama. Itu enaknya di asrama.
Terus untuk jaraknya ya asrama sama kampus kan nempel banget. Oh, kalau untuk gigi nempel ya Mas? Nempel sekali ya kalau untuk gigi. Asrama 2 tepatnya di jurusan gigi itu cuma jalan kaki lah. Langsung nyampe Mas? Langsung nyampe kampus. Jadi efektif banget, nggak perlu bensin. Iya. Ya kan kalau ngekos kan jauh, otomatis ada bensin juga. Terus untuk belajar juga banyak teman-teman. Jadi kalau di kos kan mungkin dari beda univ atau ada udah mungkin sama kosnya yang sudah kerja. Kalau asrama itu memang semuanya mahasiswa gitu loh Mas. Jadi kalau mau belajar bareng, sharing-sharing ilmu, kerja kelompok, ngerjain tugas bareng tuh enak banget di asrama. Enak banget ya. Betul. Kalau buat Mbak Olive sendiri emang seperti Mas Irfan bilang atau Mas Obama bilang atau? Iya, aku setuju sih sama Irfan bilang karena kalau di asrama itu tuh kan pastinya bareng-bareng kan. Jadi dari segi belajar, dari segi kayak membangun karakter yang orang lain tuh nggak punya, tuh kayaknya di asrama itu membangun karakter banget sih menurut aku. Kayak kita nggak bakal dapet pembangunan karakter ini dari kampus mana gitu loh. Jadi kayak untuk asrama itu benar-benar inovatif dan efektif menurut aku. Dan asrama juga kan menampungnya dari berbagai daerah. Berbagai daerah. Oh iya benar-benar dari Mbak ini juga kan dari Sumatera Utara, Kebumen, bisa bersatu di satu tempat. Iya benar-benar. Ada orang baru, kenalan baru gitu. Nah, ngomongin kenalan baru nih. Gimana kayak caranya Mbak Olive sama Mas Irfan buat adaptasi nih? Kan kayak pasti beda-beda ya dari tiap daerah kan. Ada yang dari Sulawesi atau mungkin dari ya pokoknya rata-rata luar Jogja lah, luar Jawa juga. Benar-benar. Nah itu bagaimana cara Mbak Olive sama Mas Obama itu gimana ya adaptasinya gitu loh dengan orang barunya itu kayak gimana gitu? Coba? Oke. Oh mungkin bebas. Kalau dari aku sih untuk adaptasi sebenarnya menemui orang baru tuh ada lelah sama senengnya. Oh gitu. Kalau ketemu orang baru tuh lelahnya basa-basinya itu loh Mas. Oh, ya bener sih. Kamu dari mana? Basa-basinya kayak cringe lah. Kalau bahasa sekarang cringe lah. Ya, cringe. Gitulah basa-basinya. Tapi setelah berjalannya waktu kan di situ di tempat itu terus kan di asrama terus. Ya setiap bangun pagi tidur makan siang makan malam selalu ketemu orang-orang itu terus kan. Jadi ya seperti air aja Mas, mengalir aja gitu Mas ya. Ya mungkin awalnya asing tapi nanti ternyata ada kecocokan atau sering ketemu. Sebenarnya waktu sih Mas yang buat adaptasi itu. Oh waktunya Mas ya. Kalau masalah baru ketemu ya emang jarang ngobrol atau asing wajar. Tapi setelah 1 bulan atau 2 bulan kan asrama ini 1 tahun kan. Iya benar. 2 semester berarti ya Mas ya. Betul, asrama ini 2 semester. Jadi untuk bulan awal mungkin masih kurang komunikasi sama teman-teman wajar. Tapi nanti setelah 2 bulan 3 bulan berjalan kayak bisa saling menyatu gitu loh Mas. Bisa senang-senang bareng. Kekeluargaan betul gitu ya. Curhat juga bisa. Oh curhat itu bisa. Iya itu dia. Itu dia. Kalau Mbak Olive sendiri gimana Mbak? Kalau aku mungkin beradaptasinya itu jadi mungkin kembali lagi ke karakter orang masing-masing gitu ya. Karena aku emang orangnya easy going. Jadi aku emang mudah bergaul gitu loh. Dan emang suka bergaul. Apa mungkin karena aku ekstrovert kali ya. Jadi kayak ketemu sama orang baru itu bukan suatu hal yang melelahkan. Itu mungkin berbeda gitu ya. Kalau menurut Mas Irfan kan kayak melelahkan atau capek gitu. Tapi kalau menurut aku itu kayak nge-recharge aku gitu loh. Kayak wah aku punya kenalan baru nih gitu. Jadi mungkin seru gitu loh kalau beradaptasi gitu. Jadi kayak kayak tadi itu, jadi lambat laun itu malah jadi keluarga. Jadi bukan kayak teman lagi jatuhnya, jadi malah kayak keluarga gitu sih. Jadi menimbulkan rasa kekeluargaan sekali ya kalau di asrama itu ya. Benar. Ada masalah apa tinggal curhat. Dan itu meringankan beban banget tahu. Apalagi satu jurusan kan kebetulan. Benar. Itu kan dari sukanya nih Mbak. Ya Mas ya Mbak ya. Kalau dari dukanya gimana? Ya dukanya di asrama gitu kayak wah ini kok ada peraturan yang A, kok ada peraturan B gitu. Kalau dari aku sih mungkin ya namanya juga peraturan lah. Peraturan kan dibuat untuk hal yang baik lah ya kan. Iya benar. Kalau di asrama pun di kampus ini aja lah di Polkesio. Kalau tidak ada peraturan juga nanti kan menimbulkan sesuatu yang tidak baik lah, dampak buruk. Ya asrama ada peraturan ya wajar lah mungkin untuk mengatur orangnya gimana, nanti kegiatannya apa aja. Nanti juga diwajarkan mungkin agak keberatan mungkin awal-awal karena shock kan.
Oh iya benar. So, apalagi saya kan laki-laki. Oh iya. Laki sering keluar malam, tapi ternyata ada peraturan jam 9 harus sampai di asrama. 9 malam. Awal-awal mungkin masih shock dikit lah. Iya, Tapi lama-kelamaan juga keluar malam juga gak baik juga kan, Mas. Iya benar sih. Sering keluar malam kan juga gak baik juga. Tapi oke lah peraturan itu. Terus untuk duka selanjutnya mungkin ya jarang pulang sih, Mas. Oh iya. Jauh dari orang tua itu aja sih. Gitu. Jadi emang dukanya biasanya keluar malam, malah sekarang udah nggak bisa keluar malam. Terus jauh juga dari orang tua. Jauh dari orang tua itu sih. Kalau untuk Mbak Alif sendiri gimana, Mbak? Kalau dukanya ya, kayak mungkin dari peraturan ya bisa dibilang. Jadi kalau di peraturan itu, kalau di asrama itu kebetulan ada apa ya namanya? Yang jaga gitu loh, kayak ada bukan panitia asramanya, pengurus. Pengurus, nah benar. Gitu. Nah, jadi di asrama itu ada pengurus asrama. Jadi asrama juga nggak cuman semata-mata asrama doang, itu enggak. Jadi kayak ada pengurus asramanya. Nah kebetulan itu kan aku ibu tertibnya ya. Kalau di asrama kebidanan itu manggilnya ibu, karena mungkin cewek semua jadi manggilnya ibu-ibu gitu lah. Jadi aku kebetulan ibu tertibnya. Kalau peraturan, jujur asrama 3 itu tuh ketat banget dari apapun itu. Kayak mungkin dari asrama lain agak longgar lah. Agak longgar, tapi agak di kebidanan itu agak ketat. Tapi dari situ mungkin emang membantu untuk karakter mereka jadi seorang bidan gitu loh. Jadi ada tujuan dari melakukan peraturan itu gitu. Jadi kayak benar kata Mas Irfan, juga ada jam malam. Itu benar, di jam 9 itu kita udah harus wajib pulang ya Mas. Benar. Jam 9 semua berarti nih. Iya. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu menurut aku juga bisa memanajemen kejahatan malam gitu nggak sih, kalau untuk kita yang dari apalagi luar cewek kota kan? apalagi cewek bener sih, bener kan sih. Kayak aku bilang tadi di asrama 3 itu kan cewek semua ya. Jadi kalau jam malam itu menurut aku juga kayak efektif gitu loh. Bagi seorang perempuan emang harus diwaktuin kalau mau keluar malam gitu. Gitu. Dan semuanya juga menaati peraturan dengan sangat baik sih ya kan. Sangat baik ya. Benar. Taat banget lah harusnya kan. Emang udah dibuat peraturan juga, pasti ada sebab sama akibatnya juga. Nah, itu dia. Kalau ini Mbak, kegiatan lah. Ini mungkin dari kegiatan asrama 3 dulu ya. Oke, boleh. Kan banyak juga yang kurang tahu nih kegiatan di asrama 3 tuh ngapain aja sih Mbak gitu loh. Iya benar. Kegiatan di asrama 3 ya. Jadi di asrama 3 itu sebenarnya kita itu sangat menjaga kebersihan, karena kayak aku bilang tadi itu kita itu cewek semua. Jadi dan kita kayak sama kayak di kampus Mas Irfan tadi, kita itu nyatu sama kampus. Jadi nggak dibedain gitu loh. Di dalam kampus itu juga ada asrama. Kalau asrama 1 itu kan beda ini ya, beda gedung ya. Nah kalau di asrama 3 itu kan gabung. Jadi kalau misalkan asramanya bersih tuh pasti kelihatan banget. Jadi kita ada program namanya itu kerja bakti, dan itu setiap minggu. Jadi jadi per kloter gitu loh, per kamar itu dapat bagiannya masing-masing. Jadi dan itu setiap minggu dan terjadwal gitu loh. Jadi nggak yang minggu ini kerja bakti deh, nggak gitu loh. Jadi benar-benar tiap minggu ada kerja bakti jam 3 harus ngumpul gitu. Itu di highlight sih menurut aku, dan penting gitu untuk asrama aku gitu. Benar. Itu kan tadi bilang di setiap minggu ya Mbak ya. Itu ada pembagiannya nggak sih Mbak, kayak kan kalau nggak salah di asrama bidan tuh kan ada lorong-lorongnya gitu kan. Bener. Itu kebagian kayak Senin lorong 1. Jadi aku mungkin izin jawab ya. Jadi di setiap minggu itu jam 3. Jadi kita misal gini, kita kan ada pulang kan. Jadi ada buku pulang untuk anak asrama itu dari hari Jumat. Kalau di tempat aku itu, kalau di kebidanan itu, di asrama kebidanan itu harus jam 3 minggu. Jam 3 di hari Minggu itu wajib sudah di asrama. Karena di jam 3 itu bakal ada kerja bakti dan wajib diikuti oleh seluruh warga asrama. Jadi mau gak mau mereka harus datang sebelum jam 3 di asrama. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan mereka terlambat dari yang sudah dijadwalkan itu dapat punishment. Jadi kayak aku bilang itu membangun karakter kan gitu. Benar. Kayak kedisiplinan itu dibangun banget di situ. Nah, jadi kalau pembagiannya itu misalkan kita itu ada 19 kamar. Jadi kamar 1 mungkin dapatnya lorong, terus kamar 3 dan 4 dapatnya halaman, ada ke kamar mandi besar namanya kalau di asrama 3 itu untuk mahasiswa di kampus dan di asrama. Jadi bisa dipakai gitu loh. Karena kita benar-benar nyatu
sama asrama kita nggak punya lantai 2, kita nggak punya lantai 3, kita benar-benar satu lantai. Jadi kebersihan di asrama 3 itu benar-benar terlihat banget gitu. Jadi kita semaksimal mungkin itu kebersihan itu benar-benar dijaga. Itu. Karena Sabtu Minggu itu kan ini loh, cleaning service itu kan nggak ada ya. Oh. Nah gitu, jadi kita maksimalin dengan di hari Minggu kita bersihin gitu. Selain bersih-bersih ya bisa dibilang tiap minggu bersih-bersih di hari Minggu lah Mbak. Itu selama 3 ada kegiatan lain juga nggak sih Mbak? Ada. Apa Ada itu? Mbak, ada. Jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu dan nggak terekspos kali ya teman-teman, karena di asrama 3 itu kayak kampusnya kan cabang ya bisa dibilang. Jadi kayak mungkin nggak bakal sulit terlihat. Jadi di asrama 3 itu kita ada setiap malam Jumat itu kita baca Al-Kahfi di lorong. Iya, jadi kita baca Al-Kahfi 20 ayat terakhir gitu dan pertama itu dibaca. Terus Al-Baqarah, jadi benar-benar tadarus bersama gitu loh. Setelah sholat maghrib berjamaah di musola, kita lanjut baca surah-surah gitu kalau malam Jumat. Kalau nggak malam Jumat, kita baca kayak ini aja sih, kayak Al-Quran biasa aja, kayak namatin juznya gitu. Kalau misalnya malam Jumat tadi aku bilang ada surah Al-Kahfi dan Al-Baqarah itu loh, kayak amalan di malam Jumat gitu. Itu emang udah dari angkatan-angkatan sebelumnya atau emang dari angkatan Mbak Olive sendiri nih yang membuat kegiatan itu gitu? Ya, mungkin aku izin jawab, itu tuh udah dari lama banget dari angkatan-angkatan sebelumnya. Tapi aku udah menjadi tradisi berarti Mbak udah ya? tradisi dan Gitu. kayak bener aku bilang tuh kayak kurang terekspos, padahal itu suatu kegiatan positif yang Iya bener. gimana sih ketemu lagi udah kuliah, udah ngampus tapi masih Mentingin keagamaan gitu kan ya. gitu loh. Itu tuh Berarti dunia akhirat sejalan udah gitu Mbak ya? terjalan, bener Iya, banget. bener. Itu apa ya, suatu kegiatan positif yang bisa dilakuin gitu loh. Oke. Kalau aku sih gitu. Oh dari kegiatan asrama 3 seperti itu. Nah Benar. kalau untuk Mas Obama, asrama 2 bagaimana Mas Obama? Kurang lebih sama, tapi ada tambahan Mas. Oh, Kalau untuk kegiatan di asrama itu sebelumnya ada namanya pengurus asrama. oke, iya. Nah, pengurus asrama ini dipilih dari orang-orang Yang terpilih. yang emang terpilih. Ya, dari orang-orang yang emang terpilih. Iya. Nanti jadi pengurus ada si kebersihan, si agama, si olahraga, si dapur dan lain sebagainya lah Mas. Ada lurah, camat, RT. Ada RT, ada lurah. Nanti kegiatan asrama tuh yang ngehandle atau ngurusin tuh mereka dengan pengawas asrama. Oh gitu. Jadi nanti si lurahnya mungkin diskusi dulu sama si pengawas asramanya. Nanti di tanggal ini jam segini ada kegiatan ini. Nah nanti ya pada jam tersebut pasti dilakukan kegiatan tersebut. Banyak Mas, ada senam rutin. Senam rutin ada senam rutin, ada pengajian rutin. Ada kalau di asrama 2 namanya kebersihan itu sanitasi. Oh sanitasi. Sanitasi, oh, betul. Berarti beda-beda ya setiap asrama ya? Beda-beda betul. Oh, iya, Ada keunikan. Ada keunikan masing-masing. Ada keunikan masing-masing gitu ya? Iya. Ada olahraga, terus tadi ada pengajian. Apalagi yang paling seru tuh pas puasa sih Mas. Oh puasa. Seru banget. Cari sahur keluar bareng. Jam Jam 3 cari sahur kan kapan lagi sama orang-orang kayak dulu waktu kecil mungkin atau SMP masih sering keluar jam 3 bareng sama teman-teman waktu kecil, cari sarung sana sini, bangunin orang-orang, perang sarung di asrama kan, ketemu orang-orang gini jam 3 rame keluar, jalan-jalan gitu, nyari sahur, seru banget Mas. Seru banget sih emang gitu. Itu dia. Terus kegiatan yang lain sih sebenarnya banyak, tapi mungkin ya itu karena asrama mungkin ya asrama yang paling ini kan mungkin asrama 1 yang paling kelihatan karena kan paling pusat di pusatnya dan juga banyak yang penghuni. Nah sebenarnya asrama 2 sama asrama 3 kan agak mungkin karena cabang kali ya. Iya karena cabang mungkin kurang terekspos lah. Itu dia. Ya kurang terekspos. Bener. Katanya juga seru-seru tuh, ada yang tadi saya sebutin. Terus kalau puasa juga atau waktu bulan Ramadan selalu pasti tarawih bersama. Bener. Oh di asrama 3 juga? Iya. Kita gitu. tarawih bersama ya. Betul. Bahkan kita ada tarling namanya, tarawih keliling. Oh tarling. Iya. Bener. Itu tuh bener seru banget. Seru banget. Bulan Ramadan seru-seru banget. Berarti emang dari sekian banyak kegiatan tuh yang paling
mengasihkan tuh ya waktu Ramadan itu ya. Iya. Waktu Ramadan bener. paling seru. Karena emang mungkin itu bulan suci, Iya, habis iya. itu juga mungkin nimbulin vibes baru lah. Nah, Iya bener. Kalau buat fasilitas buat asrama 2 sama asrama 3 nih ada perbedaan gak sih Mbak? Maksudnya kayak ya kalau asrama 3 tuh ada fasilitas apa saja, kalau asrama 2 ada fasilitas apa saja gitu. Yang mungkin sekiranya kayaknya ini kayaknya beda deh dari asrama 2 atau 1 gitu. Kan udah 1 semester lah. Mungkin udah kenal-kenal dari asrama 1 lain juga kan. Kenal sama teman asrama yang lain gitu. Ini dari Coba dulu. bebas nih. Mas Obama dulu aja. Boleh, Mas boleh. Obama dulu aja. untuk fasilitas ya karena ya tadi beda-beda asrama. Dan kalau untuk fasilitas di asrama 2 tuh yang jelas ada ruang tidur atau kamar, ada kamar mandi, ada ruang makan, ada dapur, terus ada kalau untuk lapangan olahraga itu sebenarnya udah gabung sama kampus Mas. Gitu. Lapangan volinya di kampus tapi masih boleh dipakai sama anak-anak asrama. Biasanya siap sore itu pasti voli Mas. Oh tiap sore Mas ya? Tiap sore voli terus di kampus itu. Mau masuk Pro Liga bagaimana tuh Mas? Anak-anak gitu Mas. Kan tinggi badan saya udah Oh oke. mendukung. Kamu mendukung. Tinggi badan sudah 180-an mudah. Berarti besok info Olimpiade dong. Di Prancis kemarin saya mau berangkat. Oh berangkat. Mau berangkat. Gagal kenapa tuh Mas? Karena waktu pendaftaran ada sedikit keliru lah. Oh. Keliru nama lah. Berapa? Oke. Lanjut. Untuk fasilitas sebenarnya memadai banget sih kalau menurutku. Yang pertama ya itu ada kamar. Kamar kan kalau di tahunku itu di asrama 2 kalau yang laki-laki itu sekamar cuma 2 orang. Oh iya Mas. Iya, sekamar cuma 2 orang jadi nggak terlalu berisik, Iya. nggak terlalu privasinya terbagi ke 4 orang gitu kan. Iya, benar, Biasanya kan satu kamar 4 orang. Tapi kalau di tahunku satu kamar 2 orang untuk fasilitas nanti juga ranjang itu kan yang atas sama bawah itu loh Mas. Nah itu kan bisa yang di bawah dipakai, atas buat nyimpen barang kan bisa. Oh berarti buat lemari tambahan berarti. Lemari betul. Betul. Lemari tambahan Lemari berarti ya. tambahan itu. Oh iya. Apa buang ke atas. Buang ke atas. Itu. Ya untuk kamar seperti itu. Untuk kamar mandi juga kalau laki-laki kemarin dapat 3, yang cewek banyak berapa ya? Ada banyak lah, ada yang di bawah. Kalau di Gigi itu kan ada 4 gang Mas. Oh gang apa aja tuh Nah Mas? ini 4 gang ini namanya mungkin agak sedikit asing. Ada gang incisivus, ada gang canines, ada gang premolar, sama gang molar. Molar. Nah, nama-nama ini mungkin agak asing karena diambil dari gigi. Oh anatomi Gigi Oh betul. iya. Gang incisivus tuh ini gigi seri, Ya. terus gang canines gigi taring, Mantap. gang premolar itu gigi geraham kecil, gang molar itu gigi Geraham geraham besar. besar. Itu diambilnya dari situ. Nanti per gang ada yang ngurus sendiri orangnya siapa, RT namanya, Bapak RT atau Ibu RT. Iya. Untuk fasilitas ya nanti setiap seminggu sekali lah pasti ada muter itu satu gang untuk bersihin fasilitas itu. Ada kamar mandi, teras, ruang makan, dapur. Yaitu pokoknya yang bersihin semuanya dibagi dari gang tersebut Mas. Oh kayak gitu. Kalau buat Mbak Olive sendiri gimana Mbak? Kalau dari aku tuh sama ya, kurang lebih kayak kita punya kamar, kita juga punya kamar mandi, tapi bedanya kamar mandi kita itu tuh banyak gitu loh. Karena kayak aku bilang tadi tuh ada namanya KMB, ada kamar mandi besar. Jadi di dalam kamar mandi itu tuh ada 2 ini loh, ada 2 tempat gitu. Tapi dia cuma 1 pintu. Jadi yang ngebatasin itu tuh kayak ada dinding, terus ada kamar mandi, pintunya cuma 1. Jadi biasanya dipakai untuk nyuci gitu. Ya, jadi itu namanya kamar mandi besar. Ada 2 tapi cuma 1 pintu gitu loh. Kayaknya di asrama lain tuh ada nggak sih? Nggak ya? 2 tapi cuma 1 pintu. Oh iya. Jadi di dalamnya tuh 2 kamar mandi, tapi dia cuma ada 1 pintu. Yang batasin tuh kayak cuman ada tembok bener. Tembok. Iya. Nggak ada Nggak sih. ada kan? Nggak ada gitu. Nggak ada sih. Nah, makanya namanya kamar mandi besar. Terus kalau untuk kamarnya ya itu kayak sama aja tuh dipannya atas bawah. Kita juga ada 4 1 kamar, ada yang 2 1 kamar gitu. Terus kalau untuk yang lain kita juga pasti ada jemuran ya, itu udah disediain sama betul. asrama Ya, ya. jemuran. Kita nggak usah pusing lagi kita cari-cari yang panjang hanger yang Hanger. puter-puter itu ya. Kita nggak perlu karena kita udah ada ini teman-teman apa namanya jemuran. Terus ruang makan juga kita disediain ruang makan pakai meja, pakai kursi, terus makannya prasmanan lagi. Iya, Jadi betul. di mana lagi kita temuin makanan prasmanan dengan kayak itu tadi loh, cuman bayar satu
cuman satu semester, semester. dan Nah, itu iya. worth it gitu lah. Worth it ya. Ya fasilitas asrama itu worth it sih menurut aku. Dengan budget segitu tapi udah dapat 1 semester itu di mana lagi ya? Nggak ada sih menurut aku. Iya benar sih. Terus untuk asrama 2 juga lahan parkir Nah gampang. bener. Oh, Ada lahan parkirnya loh. sama 2 sama 3 ada lahan parkir. Ada dong. Oh, jadi kalian tuh kalau seandainya bawa motor langsung aja dimasukin ke parkiran situ aja. Nah bener. Gak dipungut biaya? Enggak. Oh. Ya itu tuh keunggulan asrama tahu. Kita itu ada parkir dan nggak ada biaya sama sekali. Wah, menjanjikan banget begini Iya ya. bener. Asik juga sih. Jadi kan gak perlu mikirin keamanan motor gitu kan. Soalnya di asrama 2 tuh parkirannya di dalam. Oh, dalam gitu. Di dalam. Di depan kamar cowok. Udah masuk ke komplek asrama. Jadi nggak di gitu. luar. Oh, gak di luar. Nggak di luar bangunan, di dalam gedung. Dalam gedung. Dalam gedung. Oh, gitu. Tuh. Jadi nggak itu ya kalau orang lewat gitu kayak nggak ngira bahwa di situ ada motor banyak. Gitu. Tuh. Orang tuh nggak bakal lihat bahwa itu tuh parkiran gitu. Itu dikiranya apa tuh? Ruang tersembunyi. Ruang tersembunyi. Mungkin. Jadi parkiran tuh di dalam otomatis aman. Iya. Nggak bakal terjamin lah. Iya. Nggak bakal ada kehilangan motor atau apapun lah. Iya. Kalau untuk parkiran. Kalau Mbak Olive gimana Mbak? Parkirannya diekspos banget atau? Enggak sih, soalnya kan itu masuk ke dalam kampus juga gitu loh. Iya. Jadi masuk pagar. Karena kita itu cagar cagar budaya gitu loh kampus kita itu. Kampus kebidanan itu cagar budaya. Oh gitu. Jadi kayak aku bilang tadi nggak ada lantai 1, lantai 3, lantai 2 itu nggak ada. Jadi cuma 1 lantai aja gitu. Jadi kalau udah masuk pagar ke dalam itu ada ada parkiran gitu. Jadi nggak bakal terganggu, nggak bakal nyempitin yang lahan orang gitu loh. Karena udah dalam kampus gitu. Oh gitu. Iya. Berarti emang ya fasilitasnya sama-sama punya lahan parkir lah sama 2 sama 3 benar. kan. Iya. Ini dari tadi itu aku ngobrol tuh salfok sama selempang. Waduh. Salfok aku dari tadi tuh ngeliatin Mas Obama, Mbak Olive. Itu selempang apa sih? Mas Mbak itu. Ini selempang apa ya? Apa ya ini? Waduh, ini nih namanya selempang duta asrama nih. Namanya selempang duta asrama karena di asrama itu juga ada dutanya gitu ternyata ya Mas. Betul. Oh, ada Ada dutanya. duta asrama. Selain pengurus juga ada duta asrama namanya. Sama kayak duta kampus. Nah, ya. Oh, berarti yang membedakan ruang lingkupnya saja. Betul. Kalau seandainya duta kampus berada di kampus, tapi kalau duta asrama ya ini Anak-anak yang anak asrama. tinggal di asrama. Berarti harus kalau seandainya kamu mau jadi duta asrama, kamu wajib itu dong. Iya dong. benar. Mahasiswa asrama Wajib dong. asrama Boleh dong. dong. Makanya itu. gitu. Benar. Benefit juga ya. Benar. Ada benefit ya. Benar. Benefitnya banyak banget kalau di asrama tuh. Duta asrama. Nah, aku mau nanya sih kalau seandainya duta asrama itu kegiatannya tuh ngapain aja sih? Oke. Mas Mbak gitu. Kan banyak kan gak ada yang tahu, taunya kan duta kampus, Betul. duta baca gitu. Nah, duta asrama tuh ngapain aja sih sebenarnya gitu loh. Untuk yang pertama, duta asrama ini bagian kecil dari UKM keprotokoleran. Oke. Oh, maksudnya ke UKM protokoler. Betul, ke UKM protokoleran. Nanti ada di situ ada duta kampus, duta baca sama duta asrama. Nah, yang seperti Mas bilang tadi, Iya. duta asrama tuh lingkupnya ya di asrama. Iya. Lingkupnya di asrama. Seperti kegiatannya yang pertama tuh waktu mungkin anak-anak sekarang yang menemui ketemu sama kita tuh, yang pertama ada penerimaan mahasiswa baru yang di asrama. Oh, gitu. Betul. Berarti duta asrama selalu ada di depan gerbang masuk yang ke asrama. Pokoknya nanti duta asrama tuh membantu mahasiswa baru yang ke asrama buat administrasi lah, barang lah, apa itu nanti duta asrama yang membantu. Untuk kegiatan yang kedua juga ada kemarin baru diadakan ada seminar asrama. Oh, seminar asrama. Ada. Betul. Oh iya. Benar. Jadi seminar asrama nanti ya kayak seminar-seminar biasanya, tapi untuk topiknya nanti ada sedikit asrama-asramanya, dibumbui asrama-asramanya, dan itu ber-SKKM, Mas. Oh, ber-SKKM. Ber-SKKM, Benar, itu dia. SKKM. Wah, Kemarin adik-adik yang ikut dapat SKKM. dapat SKKM. Dan banyak banget tahu yang join Ya, Oh iya. lumayan itu loh Mas. SKKM kan syarat Kelulusan, iya. bener. Kan kebetulan dua-duanya STR kan. Iya. betul. Butuh 20 berarti. Iya, betul. Butuh 20. Nah, buat bener tambahan sih, kan bener sih. boleh-boleh Mas. Ya boleh Betul. banget Tambahan sih. seminar asrama.
Berarti emang ada dampaknya ya kalau duta asrama banget itu. sih Ya. bener. Terus yang besok mau ada pemilihan duta asrama. Iya, ada ada bulan duta. duta asrama. Kita jadi ada open recruitment untuk duta asrama. Jadi yang meneruskan yang udah kita bangun ini loh gitu. Jadi ada duta asrama next gitu. Nah itu perkiraan ini, spill dikit lah. Waduh. Spill dikit itu. Kan di bulan apa sih Mbak gitu? Bulan apa ya? Penasaran ya? Kalau penasaran nanti stay tune di Instagram kita aja. Oh ada Instagram. Ada dong. Oh, Kita monggo, punya. monggo. Silakan kita promosi punya- Kita punya IG-nya apa Instagram monggo. duta asrama. Gitu. Oh duta asrama Iya. underscore PKI atau apa gimana? Enggak ada PKY-nya ya. Duta PKI ya duta asrama aja gitu. Iya duta asrama. Iya, iya. Iya ya. Nah, kan duta asrama, habis itu pengurus juga kan kebetulan Mbak sama Mas juga. Tantangannya sih Mbak kayak udah jadi duta asrama, pengurus asrama gitu. Habis itu kuliah juga kan yang apalagi jurusan gigi dan jurusan bidan itu kan sibuk sekali gitu loh. Nah, itu gimana Mbak cara ngatur waktunya gitu untuk ngebagi dua hal itu gitu. Kalau mungkin dari aku dulu kali Ya, ya. dari Mbak Cara dulu aja. bagi waktunya itu paling oh ya kebetulan itu kan kita juga ikut Ormawa gitu ya. Nah, cara bagi waktunya mungkin ada skala prioritas kali namanya. Jadi kayak mementingkan yang lebih urgent dulu gitu. Yang masih bisa dihandle untuk nanti itu bisa dinantikan tapi pakai apa ya namanya? Ada orang yang kita percaya untuk ngehandle itu dulu gitu sih. Kayak mungkin kalau untuk kuliah gitu, ya kita kerjain dulu nggak sih? Misalkan hari ini ada tugas, nah diselesai seupaya mungkin dan sebisa mungkin diselesain di hari itu untuk ngatur yang lainnya gitu sih. Ngebaginya gitu sih kalau aku. Kalau Mbak Obama seperti itu. Kalau Mas Obama seperti apa Mas? Justru ikut kegiatan seperti itu malah seru Mas. Oh seru. Daripada ada namanya sebutan sekarang kan kupu-kupu lah ya. Iya benar. Kupu kuliah Pulang. pulang, gitu. tidur scroll HP terus sampai malam. Iya, Habis itu bangun cari makan. Kan kayak bukan hidup lah. Monoton ya. monoton Iya, hidup monoton lah. banget. Monoton banget. Hambar banget hidupnya lah. Nggak ada warna-warna lain. Justru kalau ada kegiatan tuh kayak kita melatih skill toh nanti besoknya mungkin atau mungkin pasti lah ya bakal kepake skill-skill seperti ini kayak ngurusin. Kalau pengurus kan nanti ada ngurusin ini apa satu asrama. Iya. Ya mungkin besok kalau udah kerja mungkin di rumah sakit atau di klinik mungkin juga bakal kepake skill-skill itu loh. Mungkin ada soft skill lagi lah. ada soft skill-nya, Udah kelatih di benar. situ. Udah kelatih. Apalagi pas duta asrama di sini kan banyak juga nanti kemauan yang bisa dikembangkan. Justru malah seru Mas daripada kuliah cuma Kuliah pulang. Kuliah pulang. Bener. bosan banget Ini kuliah. sangat tidak menarik. Sangat tidak menarik Iya, hidup iya, orang itu. bener-bener. Mending kegiatan ada kan terus. Bener. Kalau bisa seminggu 5 kali. Ya. Ya mungkin emang udah ngobrol banyak juga kan kita berdua Mas. Benar. Mbak itu kan perihal asrama, duta asrama juga gitu kan. Nah mungkin buat inilah saran buat adik-adik tingkat gitu kan. Ini kan masih fresh Baru, lah, ya. masih Ya, fresh, masih masih benar-benar. Masih pikiran baru lah ya. gitu kan. Yang main terus. Iya. Benar itu benar. Mungkin lagi pengen aktif-aktifnya Iya juga mumpung gitu. di Jogja. Nah, mumpung di Jogja gitu. Ekspor daerah sampai ujung Bantul sana sampai Kaliurang. Mungkin anak-anak baru masih ingin mengekspos itu Ya, lah. nah untuk sarannya apa sih Mas Mbak ini buat adik-adik kita gitu kan? Saran. Siapa dulu nih? Aku dulu. kamu Boleh, dulu. bebas. Dari aku dulu. Ya, Alif dulu aja, nggak Mungkin apa-apa. saran aku untuk adik-adik ke depannya itu jadi kegiatan di apa namanya di kampus itu tuh banyak banget, apalagi di asrama itu banyak banget. Itu diikutin aja dan kayak benar aku bilang itu Mas Irfan juga bilang kayak kalian tuh perlu mengeksplor. Jadi bukan hanya kota Jogjanya saja yang dieksplor, tapi kegiatan yang sebenarnya terdekat dulu kayak di kampus, di asrama itu dieksplor dulu gitu. Jadi kayak menjadi mengasah juga soft skill yang ada gitu loh. Jadi gitu. benefitnya juga ada, soft skillnya juga ada, terus relasinya juga pastinya sangat banyak gitu sih. Jadi menurut aku saran aku tuh dicoba aja, dijalanin juga, terus dieksplor gitu sih. Itu dari saran dari Mbak Olive buat adik-adik tingkat. Benar. Mohon didengarkan. Itu
Mas Irfan, saran-sarannya apa Mas? Aduh, sebenarnya Apa suruh nge-explore dari ujung Bantul sampai ujung Kaliurang? itu boleh tapi nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nanti Nanti dulu. dulu. Soalnya mungkin kalau saran dari saya yang di asrama, karena kan saya dulu di asrama sebagai lurah juga kan. Oh, lurah. Iya. Lurah. Flexing dulu ya. Flexing. Lurah asrama 2. Sarannya mungkin bagi teman-teman mungkin baru 1 bulan atau 2 bulan ini agak kurang betah, mungkin oke lah. Tapi nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau berjalan terus, mungkin kalian baru merasakan, atau lah begini saja, atau seketika kamu sudah lulus asrama, atau seperti aku ini kan udah semester 3 udah nggak asrama. Demis lah. Kerasa banget impactnya. Oh, impactnya keras. Impactnya kerasa banget. Nggak di asrama sama di asrama tuh kerasa banget impactnya. Kesepian itu Mas. Kesepian, nggak ada teman ngobrol, makannya juga kurang teratur, ya kan? Sering main-main mulu, justru tugas keteteran. Benar, benar itu benar banget. Justru kalau di asrama tuh, untuk teman-teman yang masih di asrama, nikmatilah atau mungkin ya nikmatilah itulah ketika kalian masih di asrama. Ya. Mungkin nanti kalian juga bakal kaget atau ketika sudah di luar gitu loh. Oh iya. Betul. Iya. Dan juga untuk tujuan di asrama kan buat membuat karakter yang seperti sudah dibilang berkali-kali Mbak Olive, membuat karakter nanti yang anak yang di asrama sama yang gak asrama nanti bisa beda karakternya. Betul. Gitu. Itu dia. Berarti bisa lebih disiplin lah, karena kan emang di asrama tadi kan Mas sama Mbak cerita kayak jam 9 harus pulang, kan dari pengurusnya suruh bersih-bersih gitu kan. Jadi memang lebih disiplin lah. Disiplin nanti karakternya kelihatan lah. Oh ini dulu asrama nih. Oh iya. Setuju. Ya mungkin buat adik-adik itu juga tadi saran, habis itu pengalaman juga, kegiatan-kegiatan di asrama 2 dan asrama 3 ya mohon diresapi, yang baik ya diambil, yang enggak jadi buang saja. Ya seperti tadi mau explore ujung Bantul sampai ujung Kaliurang itu sepertinya boleh saja, namun jangan sampai lewat jam batas asrama. Itu bahaya nanti ujung-ujungnya ya. Ya mungkin mau ini Mbak atau sama Mas mau ada closing statement nggak Mbak? Closing statement dari Belum pikiran. Oh ya, closing statement mungkin aku mau deh. Boleh dari Mbak Olive. Jadi mungkin gini sih, karena ini kayaknya udah sering juga kita bilang tadi. Jadi pondasi pertama itu adalah karakter teman-teman. Jadi kalau karakternya udah baik dan bagus, pasti untuk kedepannya bakal bakal gampang untuk hidup gitu tuh bakal mudah dijalani gitu lah. Jadi pondasi pertama itulah karakter. Bangunlah karakter itu gitu. Nah cara bangunnya itu ya itu masuk asrama teman-teman. Masuk asrama ya. itu. Membangun karakter yang baik. Ya betul. Dan terdidik. Iya. Seperti slogannya Paul Tekes kan. Iya. Mendadak dan mendidik. Aduh. Bercanda. Buat Mas Irfan gimana Mas Irfan? Kalau untuk statement dari saya sih nggak ada ya. Pokoknya yang penting Hidup. Asrama tuh happy aja. Oh, happy aja di asrama. Banyak teman, banyak kegiatan, ngobrol kalau ada masalah. Pokoknya jalani aja. Nanti happy terus. Keluar baru mungkin agak sedikit shock, kaget. Ya sedih lah. Betul. Iya benar. Kalau saya happy, yang penting happy dulu teman-teman. Benar itu. Yang penting happy. Berarti emang asrama ini emang banyak timbulin dampak baik lah. Bahwa perubahan dalam kehidupan kita gitu kan, yang dulunya dugal sekarang lebih ke ya duga lagi. Sorry duga lagi mana? Ya. Mungkin untuk podcast hari ini sekian dari saya dan Mbak Olive sama Mas Obama gitu. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir buat podcastnya. Mungkin saya sebagai host magang cukup akhiri sampai detik ini lah gitu. Terima kasih juga sudah menonton dan bye bye, see you di podcast selanjutnya.